mencoba istiqomah beribadah, kemudian kita memakmurkan masjid, jadi merupakan bagian-bagian ibadah kita. Mudah-mudahan bisa tradisi. Jadi tradisi kemudian menjadi budaya. Maka kalau kita membahas budaya, orang hadis itu tidak akan kaget dengan masalah budaya. Kenapa? Karena Rasul datang hadir di satu tempat dan waktu yang tidak hampa. Bahkan Al-Quran sendiri itu membicarakan budaya orang-orang Arab pada zaman itu. Pada zaman turunnya Al-Quran, seperti apa sih budayanya, nah tradisinya orang-orang Arab dahulu, bacalah Al-Quran. Kalau kita berbicara hadis, nama lain hadis itu ada 4 ya. Ada hadis, ada khobar, ada asar, ada as-sunnah. Nah, kalau kita bahas hadis ini, maka kita akan menemukan istilah budaya di dalam istilah hadis itu disebut as-sunnah. Kita bisa lihat ini hadisnya Rasul apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari an Abi Sa'id Al-Khudri Nabi sallallahu alaihi wasallam qala latat ba'unna sunana min man kana qablakum shibran shibra wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasar qala faman. Ini ada kata-kata sunan di sini. Sunan ini artinya sunnah. Nah, kita lihat artinya. Orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, ziraan, dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Lalu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka itu yang kami akan ikuti tradisi mereka, budaya mereka adalah budaya Yahudi atau Nasrani? Maka kata Rasul, faman, siapa lagi kalau bukan itu? Artinya ya orang Islam pun itu di warning sama Rasul, diwanti-wanti sama Rasul bahwa kalau berbicara tentang tradisi, maka nanti orang Islam pun akan tertarik kepada tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini bagaimana respon hadis terhadap tradisi lokal. Al-Quran juga berbicara tentang tradisi lokal orang Arab. Maka kalau kita lihat, hadis itu mempunyai posisi yang sangat penting, sangat strategis dalam berbicara budaya. Budaya, mau budaya lokal, mau budaya siapapun. Kenapa? Umat tidak dapat melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna tanpa adanya hadis. Kemudian hadis itu mempunyai fungsi sebagai bayan, penjelas isi kandungan Al-Quran. Bentuk-bentuk hadis dalam menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran terkadang dalam bentuk qauli, fi'li, dan takriri. Kan di dalam Al-Quran, kalau kita lihat Al-Quran, salah satu nilai-nilai yang didatangkan oleh Nabi atau yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengingatkan kepada orang-orang Arab dahulu, supaya orang Arab itu mengikuti ajaran Nabi dan tidak mengikuti ajaran tradisi nenek moyang mereka. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah umpamanya,
Wa idza qila lahumuttaba'u ma anzalallah, kalau mereka disampaikan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan kepadamu, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mereka akan mengatakan, oh saya akan mengikuti tradisi atau budaya nenek moyang kami. Awalau kana aba'um la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, meskipun bapaknya juga membuat tradisi itu tidak paham dan tidak mengerti apa tujuan dan apa maksudnya. Tetapi apakah semua tradisi atau budaya lokal itu dilarang oleh Al-Quran? Itu tentu tidak. Dan ayat ini hanya mengingatkan kepada kita bahwa ketika ada budaya, ada wahyu, mana yang kita dahulukan? Sama ketika zaman Nabi Sulaiman. Ketika zaman Sulaiman itu menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Sulaiman. Tapi di samping Nabi Sulaiman, wahyu yang diberikan kepada Sulaiman, Allah pun menguji umatnya dengan sihir. Kan sihir yang pertama itu adalah di zaman Nabi Sulaiman. Allah ingin menguji umatnya Nabi Sulaiman, mana yang dia dahulukan, sihir atau wahyu. Nah, ketika kita ada budaya, ini ada wahyu, mana yang kita mau dahulukan, Al-Quran atau budaya? Nah, tentu mendahulukan Al-Quran atau mendahulukan budaya bukan untuk membenturkan Al-Quran itu dengan budaya, tetapi kita ingin melihat mana wahyu dan mana budaya. Karena Islam sendiri datang itu tidak membawa tradisi, tidak membawa budaya. Semua ulama sepakat bahwa Islam itu tidak bawa budaya. Kalau sekarang ini kita lihat ada saudara kita yang berpakaian Arab, itu adalah bukan budaya Islam, bukan tradisi Islam, tapi itu budaya Arab. Karena ketika Islam datang ke Indonesia, Islam itu tidak membawa budaya, tapi nanti dia akan menemukan budaya yang ada di lokal. Lalu nanti nilai-nilai Islam ini akan merespon budaya yang ada di tempat itu. Nah, ini akan kita jelaskan nanti. Nah, maka pertama, hadis itu turun untuk bayan, menjelaskan isi kandungan Al-Quran, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk fiil, perbuatan atau takriri. Takriri itu pengakuan Nabi. Nah, berbagai hadis yang muncul, baik yang berbentuk qaul atau fi'li atau takriri, muncul tidak pada masyarakat yang hampa budaya. Jadi ketika Nabi berucap waktu itu atau melakukan satu perbuatan, Nabi mengucapkan sesuatu itu di tengah-tengah masyarakat yang hampa budaya. Enggak, karena masyarakat Arab itu sudah berbudaya waktu itu, sudah punya tradisi. Kemudian kehadiran hadis dalam merespon budaya tersebut tidak ekstrim. Dalam merombak tidak dalam merombak budaya itu, tetapi Islam datang melihat budaya itu dan menghadapi merespon budaya itu secara bertahap dan terstruktur dengan baik. Jadi Nabi sendiri, budaya masyarakat pada zaman Nabi itu sudah kuat sebenarnya. Jadi berbicara budaya itu bukan hanya sekarang. Sejak zaman Nabi sudah berbicara budaya kok. Al-Quran juga turun menyinggung juga masalah budaya. Nah, ini yang perlu kita pahami untuk sementara. Nah, ini. Jadi kata Rasulullah SAW, ma yatakhallafu anis shalah illa munafiqun kada ulima nifaku aw maridun in kana al marid liyamshi baina rajulaini hatta ya'tiyas shalah wa qala inna Rasulullah sallam
allamna sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Kami dahulu berpendapat bahwa tidaklah seseorang yang tidak menghadiri sholat jamaah melainkan ia seorang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Atau kalau ia sakit maka ia berjalan dengan cara dipapah di antara dua orang yang hingga dia hadir sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasul bahwa Rasulullah SAW telah mengajari kami sunnah-sunnah al-huda, petunjuk. Dan di antara sunnah petunjuk adalah salat wajib di masjid yang dikarenakan di tempat yang dikumandangkan azan. Jadi apa artinya? Bahwa salat di masjid itu adalah tradisi zaman dulu. Tapi salatnya waktu itu ya kita tidak tahu, tapi intinya salat orang dahulu itu nggak ada sujud. Tapi ketika mereka mau beribadah itu datang ke masjid, berkumpul di masjid. Maka disebut di dalam hadis ini sunanul huda. Wa inna sunanul huda, sesungguhnya tradisi yang ada petunjuknya itu adalah tradisi yang salat di masjid, di tempat masjid yang ada azannya. Maka kalau kita tinggalkan masjid itu, maka kita meninggalkan tradisi para nabi yang soleh atau salafus soleh. Nah ini. Nah untuk itu di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Sanna di sini kan tradisi juga, jalan, budaya. Siapa yang membuat tradisi, membuka jalan di dalam Islam, dan tradisi yang dia buat itu adalah tradisi yang baik, falahu ajruha wa ajru man amaliha. Dia akan mendapatkan pahala dari tradisi yang dia buat itu yang baik, itu akan dapat pahala. Dan termasuk dia akan dapat pahala kalau ada orang yang menghidupkan tradisi yang dia lestarikan itu, tanpa mengurangi pahala orang yang menghidupkan tradisi tersebut sesudah orang itu. Kemudian man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa izru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusamin auzarihim syai'un. Dan siapa yang membuat tradisi atau budaya, kemudian budaya itu tidak ada manfaatnya tapi mengandung dosa, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia juga menanggung dosa orang yang mengikutinya. Jadi kalau Islam merespon budaya itu direspon satu, dilihat manfaatnya. Kalau budaya ini baik dan mendidik, mencerdaskan, membuat orang itu berakhlak, beradab, itu diterima. Tapi kalau budaya itu merusak akhlak orang Islam, merusak akhlak generasi, pasti ditolak itu. Pasti ditolak. Nah, untuk itu kita bisa lihat bagaimana cara Nabi merespon tradisi lokal dalam masyarakat Arab. Nah, nanti kita lihat di tradisi kita. Jadi cara Nabi merespon tradisi lokal dalam masyarakat Arab. Kalau kita lihat, hadis memiliki 3 cara yang bisa ditempuh dalam merespon tradisi budaya yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat ajaran hadis, itu ada 3 cara merespon budaya yang ada di masyarakat. Nah, pertama, 3 model yang dimaksud itu, pertama ada namanya tahmil, kemudian ada tagyir, ada tahrim. Nah, ini cara Nabi merespon budaya yang ada di masyarakat atau di tempat berada budaya itu, tumbuh budaya itu. Pertama,
metode tahmil. Apa itu metode tahmil? Dalam sabda Rasul, dalam sabdanya adalah melestarikan budaya masyarakat setempat tanpa larangan. Jadi ada budaya-budaya Arab itu bahkan ketika Rasulullah SAW diutus jadi nabi, itu dilestarikan, bahkan dijadikan hukum. Contohnya apa? Bulan Rajab, menghormati bulan Rajab, dan bulan Zulqa'dah, Muharram. Dulu itu, sejak dulu sampai Rasul diutus jadi nabi, orang Arab sudah biasa menghormati bulan Rajab itu. Bulan Rajab, bulan Syuro. Bahkan di Indonesia kan masih banyak yang buat acara di bulan Syuro kan. Ada namanya bubur Syuro. Kemudian Zulhijjah, mereka dihargai itu. Nah, sebenarnya asalnya itu orang Arab udah biasa menghargai bulan itu, sampai turun ayat surat At-Taubah ayat 36 bahwa inna iddatasy-syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi Allah telah menetapkan 12 bulan sejak penciptaan langit di Lauhul Mahfuz. Dari 12 bulan itu Allah memuliakan 4 bulan. Nah, bulan yang mana yang dimuliakan oleh Al-Quran itu minha arbatun hurum? Semua ulama sepakat bahwa yang pertama itu bulan Rajab, kedua bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Muharram Asyura. Nah, sebelum Al-Quran menetapkan kemuliaan bulan ini, orang-orang Arab udah biasa memuliakan bulan tersebut. Nah, lalu datang wahyu memperkuat itu. Maka Nabi ikut memuliakan bulan itu berdasarkan ayat surat At-Taubah ayat 100 ayat 30 36. Nah, itu tadinya budaya itu. Jadi aneh kalau orang Islam itu anti budaya. Kenapa? Ya karena Islam sendiri menghargai budaya itu. Hanya tidak semua budaya yang muncul di tengah masyarakat diterima oleh Islam. Masalahnya hanya di situ sebenarnya. Kalau kita lihat nanti ini metode tahmil ini, bahwa Islam datang, Rasul hadir itu sebagian budaya itu dilestarikan. Yang kedua, ada namanya taghyir. Apa? Budaya yang ada di masyarakat dimodifikasi atau merubah dengan menambah atau mengurangi. Ada budaya sebenarnya di situ udah ada baiknya. Nah, baiknya itu dipertahankan, kelemahannya ditambal. Kemudian yang baik-baik itu dikeluarkan. Nah, metode yang ketiga, tahrim. Ya, Islam datang, ada budaya yang dibatalkan oleh Islam, dirombak total. Nah, kenapa? Karena Islam melihat tradisi atau budaya itu yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai tradisi itu merusak masyarakat, merusak akidahnya, merusak pergaulannya, merusak syariatnya, dan tidak ada nilai plusnya. Maka dirombaklah itu. Nah, coba kita lihat secara sederhana. Umpamanya tahmil mengapresiasi atau membiarkan berlakunya sebuah tradisi.
Sikap ini ditunjukkan oleh adanya Al-Quran atau praktek hadis Nabi yang menerima dan melanjutkan tradisi yang sudah ada serta menyempurnakan aturannya. Seperti penghormatan terhadap bulan Zulhijjah, Zulqa'dah atau Muharram. Itu disempurnakan oleh Islam. Kemudian masalah perdagangan secara barter, itu tradisi juga. Tapi ketika Islam datang, Nabi melegalkan itu. Jual beli dengan barter boleh. Itu juga tradisi. Pernikahan dengan hiburan rabbana atau walimah. Dulu orang-orang Ansor itu kalau menikahkan anak itu pasti ada hiburan. Maka satu ketika Rasulullah SAW dan Aisyah hadir di pernikahan itu, Nabi mengatakan, apa kata Rasul? Ya, kalau kamu nikah, umumkanlah itu pernikahanmu, jangan disembunyikan, karena pernikahan itu harus diketahui oleh orang. Walaupun sekarang ini banyak bapak-bapak yang nikah diam-diam, tidak mau memberitahu orang. Padahal tradisinya itu harus memberitahu orang. Ya, harus memberitahu orang kalau nikah. Tidak dilarang nikah, tapi beritahulah orang. Kalau punya istri pertama, beritahu juga istri pertama lah. Ya. Iya. Ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kemudian apakah kalau ada pernikahan tidak boleh ada hiburan? Ya, orang Ansor dulu sering senang. Bahkan ketika ada yang nikah nggak ada hiburan, Nabi dan Aisyah berkata, kenapa nggak ada hiburan? Supaya ada tanda bahwa di sini ada yang syukuran. Iya. Tetapi hiburannya itu yang mendidik. Yang kita masalahkan itu kalau hiburannya yang tidak mendidik kan? Seperti banyak. Apakah jaipongan itu otomatis haram? Enggak, tergantung hiburannya. Kalau jaipongannya itu yang joget-joget di situ memperlihatkan auratnya, ya, yang diperlihatkan ke kita itu buah dadanya umpamanya, maaf gitu, ya kita kan nggak nyaman juga. Kecuali orang yang senang lah, iya, itu kan, dan itu kan merusak akhlak generasi yang belum nikah. Nah, itu yang dilarang sebenarnya. Tapi kalau dia tutup, dia pakai baju yang terhormat, lalu dia menyanyi di situ, dia menghibur orang, ya nggak ada masalah. Apalagi nyanyiannya itu mendidik. Karena setiap manusia itu pasti punya seni. Bapak pasti senang dengan seni, pasti ada seninya. Saya tidak bisa nyanyi, tapi saya senang mendengar nyanyian. Tapi kalau saya suruh nyanyi, nggak lulus lah saya itu. Karena satu-satunya pelajaran yang berat buat saya itu sejak kecil menyanyi. Ya. Kenapa? Karena nggak ada yang mendidik saya untuk menyanyi. Tetapi saya juga pahami bahwa tidak semua nyanyian itu adalah haram. Ketika kita umpamanya kuliah di Timur Tengah, di Saudi juga ada anasyid. Bahkan Saudi sekarang ini Halloween juga sudah ditampilkan. Halloween ya. Halloween, malah maulud haram, Halloween halal. Ini kan masalah sekarang. Itu masalah. Artis Hollywood ya, Hollywood diundang semua diterbangkan, diterbangkan ke daerah Saudi, baru buat acara itu sekarang. Tapi saya tidak tahu apakah itu disetujui ulamanya atau enggak. Itu harus nanya ke Pangeran Muhammad itu. Dan ya itulah dunia. Jadi pernikahan, hiburan, walimah pada dasarnya dulu itu budaya. Lalu Islam datang menetapkan bahwa budaya yang itu bagus, tapi bukan karena kehendak Nabi itu ditetapkan, itu Allah yang menghendaki. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu nikah umumkan,
boleh punya ada hiburan dan syukuran. Nah, tapi orang kan sekarang ini keluar hadisnya, perempuan yang paling baik itu yang paling soleh, yang paling murah maharnya. Kenapa? Supaya mudah nikahnya. Dia mau nikah tanpa modal. Ya. Ada lagi, ya kalau mau nikah cukup minta saja apa? Seperangkat alat sholat. Nah, seperangkat sholat. Saya bilang nggak salah, tapi hati-hati juga. Kalau maharnya hanya seperangkat alat sholat itu menunjukkan bahwa laki-laki itu nggak punya modal sebenarnya. Nah, tapi mau nikah. Terus nanti kalau sudah nikah mau makan apa? Iya, mau makan sarung. Iya. Coba aja lihat sejarahnya Rasul waktu nikah dengan Khadijah. Berapa onta yang diberikan ke Khadijah? Ketika Rasul nikah dengan sepupunya, berapa onta yang diberikan ke sepupunya sebagai maharnya? Jadi kita harus proporsional lah. Kalau memang laki-laki itu berada, ya mintalah mahar yang lebih sedikit. Tapi kalau laki-lakinya itu memang ya harus ditolong nikahnya, ya nggak usah dimahalin lah. Daripada nggak jadi, lebih baik dijadikan. Apalagi orang ini punya potensi, hanya rizkinya untuk sementara tidak cukup untuk nikah, tapi dia udah mau nikah, nekat. Nah, jadi tradisi seperti itu. Nah, maka di Bandung umpamanya ketika ada nikah ada hiburan. Di Sulawesi ketika ada nikah ada tradisi-tradisi tertentu. Di Sumatera juga ada tradisi-tradisi. Nggak ada ulama yang mengharamkan selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Dulu di Sulawesi kalau nikah perempuan-perempuan itu pakai baju bodo. Baju bodo itu dadanya kelihatan sedikit di atas, baju sampai sini. Sekarang baju bodohnya itu dimodifikasi apa? Pakai jilbab, dan itu nggak masalah. Iya, baju bodohnya tetap dipertahankan, tapi dimodifikasi. Penyanyi-penyanyi jaipongan juga sekarang kan sudah mulai ada yang pakai jilbab. Yang salah itu kalau laki-laki yang pakai jilbab. Nah, kemudian ini tadi sholat di masjid secara berjamaah itu sudah tradisi memang dari dulu. Maka masjid-masjid itu kalau bapak-bapak baca sejarahnya, masjid itu tempat terbuka, bukan tempat tertutup begini. Makanya lihat aja Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan terbuka kan? Asalnya Masjidil Haram itu yang terbuka. Ka'bah terbuka. Dan itu nggak mungkin ditutup itu. Aqsa dulu itu juga terbuka. Batu-batuan. Jadi masjid itu adalah tempat yang disepakati oleh masyarakat dahulu di satu tempat yang dia datangi kalau mau beribadah. Dan tempatnya itu terbuka. Maka di Timur Tengah itu masjid-masjid besar biasanya ada tempat terbuka, kayak ini Masjid Nurul Jamilah. Nah, di belakang ini akan ada yang terbuka kan itu. Nah, itu kayaknya yang buat masjid ini hafal hadis itu. Nah, tahu hadis itu. Nah, di sini terbuka juga kan? Nah, terbuka. Coba aja kalau bapak-bapak pergi ke Yordan, bapak pergi ke Mesir. Di Mesir itu Masjid Al-Azhar di depan terbuka, tapi di belakang, di depan tertutup, di belakang terbuka. Ada tempat terbukanya. Kenapa? Karena masih mempertahankan tradisi awal kisahnya masjid itu. Kisah masjid itu. Ini satu. Hadis-hadis yang bermakna tradisi sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada lagi. Jadi ada tradisi yang dipertahankan Islam itu. Tradisi itu tadi. Kemudian yang kedua ada tagyir, berarti menerima tradisi tapi memodifikasinya dengan sedemikian rupa sehingga karakter dasarnya berubah.
Nabi tetap menggunakan simbol-simbol pranata yang ada, tetapi praktik yang ada di dalam tradisi tersebut disesuaikan dengan ajaran Islam sehingga karakter aslinya berubah. Seperti waris. Waris itu dulu tradisi masyarakat Arab ketika Rasul hadir di situ, waris mewarisi itu sudah ada. Tetapi didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan tidak bisa dapat waris. Bahkan perempuan pun diwariskan. Umpamanya bapak-bapak punya beristri, lalu bapak meninggal duluan. Istri bapak itu diwariskan. Iya. Oleh anak yang pertama datang di tempat itu. Lalu kalau anak itu melemparkan bajunya ke ibunya, berarti anak itu yang mau menguasai ibunya. Apakah dijadikan istri, atau dijadikan pembantu, atau dijadikan budak? Terserah anak yang menguasainya itu. Nah, kan kalau ini yang diteruskan, tradisi yang diteruskan seperti ini terlalu melecehkan orang tua, merendahkan ibu. Maka Islam datang. Turunlah ayat-ayat waris itu. Surat An-Nisa apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Apa? Pertama, Allah mengatakan bahwa pewarisan itu tetap ada dan dijadikan syariat. Dijadikan syariat dengan catatan apa? Yang menerima hak waris itu bukan hanya kaum laki-laki, tapi juga kaum perempuan. Nah, bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1. Nah, terjadilah perdebatan di situ. Apakah bagian laki-laki yang 2 itu bagian maksimal atau bagian minimal? Nah, sama, apakah bagian perempuan yang 1 itu adalah bagian maksimal atau bagian minimal? Terjadilah penafsiran di situ. Bagi sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa 2:1 itu harga mati. Itu paten lah. Tapi bagi sebagian ahli tafsir mengatakan lagi, ahli fikih, 2 itu bagian maksimal bagi laki-laki. Tapi 1 itu bagian minimal bagi kaum perempuan. Artinya laki tidak boleh naik tapi boleh turun. Perempuan nggak boleh kurang tapi boleh naik. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi kalau laki-laki ini boleh berkurang dari 2, yang perempuan tidak boleh kurang dari 1, boleh naik 1,5. Nah, 1,5 laki-laki turun setengah jadi 1,5 juga, maka bisa rata. Nah, ada yang berpikir seperti itu. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena tujuan atau hakikat waris itu adalah keadilan. Keadilan. Bayangkan, bapak-bapak punya anak laki-laki yang tertua. Lalu anak tertua itu bapak sekolahkan sampai sarjana S1, S2, S3. Lalu anak bontotnya kita, anak bungsunya perempuan. Nah, perempuan. Kemudian kita belum menyekolahkan anak ini tinggi-tinggi, tiba-tiba kita meninggal. Kita meninggal. Lalu anak yang tertua ini dari segi ekonomi aman karena dia sudah sarjana, udah S3, pekerjaan udah aman. Nah, dengan posisi yang seperti itu, ketika bapak meninggal, dia dapat 2. Sementara anak yang bungsu ini, dia perempuan, dapat 1, sementara kehidupannya belum mapan, belum ada papanya. Kira-kira adil nggak itu? Bagi bapak yang nggak punya anak perempuan, seperti mungkin bilang adil-adil aja. Iya. Tapi bagi orang yang punya anak perempuan seperti itu akan berpikir. Nah, berpikir.
Akhirnya itulah yang dipikirkan oleh ulama fikih, sehingga ini sedikit bisa naiklah. Kenapa? Ya anak laki-laki itu nggak usah dapat 2. Kenapa? Dia kan sudah mapan hidupnya. Dia harus berbagi ke adiknya. Berbagi ke adiknya, sehingga kurangilah bagiannya dia itu, jangan 2. Nah, 1,5 lah. Nah, adiknya dinaikkan 1,5 menjadi 1:1 kan? Nah, supaya apa? Supaya adiknya ini tertolong dengan harta warisan dari orang tuanya. Nah, ada lagi yang berpikir seperti itu, tidak perlu diturunkan, tidak perlu dinaikkan. Tetapi bagi saja waris itu secara umum sesuai dengan ajaran Islam, tekstualnya ayat itu 2:1. Setelah masing-masing mengetahui bagiannya, bahwa laki 2, perempuan 1, maka setelah dia tahu bagiannya, dia diskusi kembali. Kamu kan sudah mapan, pendidikan kamu, pekerjaan kamu sudah bagus juga. Ini adik kamu masih butuh sekolah. Mau nggak kamu berbagi dengan adik kamu? Kamu dikurangi bagiannya, berikan ke adik kamu yang kecil ini. Nah, kalau itu yang dilakukan, berarti 2 hukum Islam yang kita jalankan. 1, melaksanakan syariat Allah dengan menegakkan hukum waris. Kemudian yang kedua, anak yang mapan itu membantu saudaranya. Saya biasanya lebih memilih itu. Tapi hakikatnya itu dulu adalah budaya. Budaya. Nah, inilah yang disempurnakan oleh Islam. Inilah yang dirombak oleh Islam. Nah, apanya? Ya nilainya yang dirubah. Nah, seperti tradisi tawaf. Nah, tradisi tawaf itu orang dulu udah biasa tawaf. Nah, tapi tawafnya orang-orang dulu itu dalam keadaan telanjang, Bang. Bayangkan kalau bapak-bapak datang haji dan umroh di sana, kemudian telanjang dari Jeddah ke Mekah. Nah, apa kata dunia kan? Gitu. Ya. Lalu 3 juta orang berkumpul di Mekah, berkumpul di Arafah, semuanya telanjang. Apa kata orang Barat? Tidak telanjang saja, masih diusik-usik, masih diomongin. Ngapain itu haji? Ngapain itu ke Arafah? Ngapain itu berdesak-desakan di jumroh? Nah, itu belum telanjang. Maka kata Nabi, tradisi tawaf itu kita pertahankan, tetapi cara bertawaf yang harus dirombak. Apa? Harus pakai kain ihram, harus tutup tetap harus pakai baju. Tetap harus menutup aurat. Nah, itu di saat haji dan umroh. Tapi di luar dari haji dan umroh, rukun haji dan umroh, pakai baju. Kan lebih nyaman itu, Pak. Tapi awalnya itu tradisi. Lalu datanglah wahyu merombak itu, menyempurnakan itu. Menyempurnakan. Seperti juga akekah. Akekah itu awalnya adalah tradisi. Jadi Nabi itu, orang-orang dulu pada zaman Nabi, kalau lahir anaknya, diakekah juga sama dengan kita. Sembelih kambing, bakal lebih banyak dibandingkan kita. Kita kadang-kadang sembelihnya kambing atau sembelihnya ayam itu di pasar Dago atau di Simpang. Kalau mereka nyembelih di rumah sapi itu, dia sendiri yang nyembelih, dia sendiri yang memotong kambingnya. Lalu darahnya diambil, diusapkan di kepala. Itu. Ya, silakan. Ya. Ini
Ya baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Jadi tadi kita sudah membahas satu, bahwa ada tradisi yang memang ditetapkan oleh Islam. Kenapa? Karena itu tidak ada masalah dari segi nilai. Kemudian ada yang dimodifikasi. Dimodifikasi tadi kita sudah berbicara tentang tawaf, kemudian akikah. Akikah orang Arab dahulu itu kalau mengakikah anaknya diakikah, tapi darahnya itu diusapkan di kepalanya, kepala bayi. Dan kalau nggak salah di masyarakat itu masih ada yang seperti itu. Sebenarnya itu budaya dari Saudi, dari Jazirah Arab itu. Darahnya dilumurin di kepala. Datanglah Rasul yang merombak itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ini kata Aisyah, dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka berakikah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah akikah. Lalu ketika mencukur rambut si bayi, mereka melumurkan darah tersebut pada kepalanya. Maka Nabi bersabda, gantilah darah itu dengan minyak wangi. Minyak wangi, atau ganti dengan minyak kelapa. Kalau Indonesia kan nggak ada minyak zaitun dulu, minyak kelapa. Makanya kalau orang akikah itu biasanya kalau sudah salawatan itu pada zanji kan, di apa itu ya, dikelilingkan kan kelapa itu. Kenapa kelapa? Filosofnya kelapa itu luar biasa. Filosofisnya kelapa. Kemudian makanannya pun dipilih-pilih kan itu. Kalau di kampung saya. Kenapa? Harapan orang tua nanti ya orang ini akan seperti itu. Nabi kalau di akikah dia doakan anak itu. Dia doakan. Kalau dulu enggak, cukup dilumurin saja. Tapi Nabi dia doakan. Dan sahabat-sahabat Nabi kalau punya anak, yang mereka akan bawa anaknya ke Rasul. Dan Rasul dia gendong itu bayi itu. Bayi itu. Sekarang tradisi itu hilang kan? Kalau kita punya anak, punya cucu, yang diingat hanya dokter.
dan posyandu. Orang tua tidak pernah lagi memikirkan anaknya, bagaimana anaknya ini dibawa ke orang soleh, lalu didoakan sama orang soleh. Itu yang kita lupakan. Yang kita ingat tiap bulan harus ditimbang, nah, supaya kelihatan sehat atau enggaknya. Yang kita tekankan itu hanya kesehatan fisiklinya, tapi rohaninya enggak. Kalau Rasul dirubah itu, nggak apa-apa, timbang juga, kemudian bawa ke posyandu, bawa ke dokter, tapi jangan melupakan ulama untuk mendoakan anak itu. Kenapa? Beda. Rasul kelihatan itu anak-anak yang didoakan oleh sama Rasul. Ibnu Abbas itu bisa ahli tafsir, bisa jadi ulama sahabat, itu berkah doa Nabi, berkah doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak nakal, itu dipanggil sama Rasul, didoakan sama Rasul, diusap-usap kepalanya, baru didoakan sama Rasul. Bisa soleh itu anak itu, bisa soleh. Tapi kita sekarang ini dianggap itu nggak rasional, menyalehkan anak nggak begitu. Ya, agama itu nggak bisa dirasionalkan semua lah. Nah, ada hal-hal irasional, tapi kita harus terima. Kita juga tidak bisa anti dokter, silakan saja. Tapi apa yang dicontohkan oleh Nabi itu jangan diabaikan. Nah, jadi Buraidah berkata, dahulu kami di masa jahiliyah apabila salah seorang di antara kami mempunyai anak yang menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu, maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur, menggundul kepala si bayi dan melumuri dengan minyak wangi atau minyak zaitun, nah, supaya rambutnya itu bagus, bahkan ditahnik oleh Nabi makan kurma, kemudian sari-sarinya itu dimasukkan ke ke mulut bayi itu, dan itu banyak hikmahnya. Hanya kan kita sekarang ini punya anak nggak pernah baca hadis Nabi, berkeluarga nggak pernah baca bagaimana keluarga Rasul membesarkan anak. Nah, ini. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa ada beberapa tradisi pada zaman Rasul itu dimodifikasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada juga tradisi yang ketiga itu tahrim, memang ditolak oleh Nabi. Nah, kenapa? Karena dipandang itu merusak dan mudaratnya lebih banyak. Bahkan pelarangan tradisi itu dibarengi dengan ancaman bagi yang melakukannya. Seperti apa? Budaya minum khamr. Orang Arab itu kalau minum khamr semalam suntuk gitu kan. Dan khamrnya itu nggak tanggung-tanggung. Betul-betul mandi khamr itu. Nah, dan sahabat-sahabat itu banyak yang menikmatinya. Makanya kalau sahabat itu berbicara tentang khamr, dia paham betul itu. Kalau kita kan nggak pernah mabuk, mau mabuk terlanjur udah sepuh kita. Jadi udah bersabar saja lah, jaga keislaman kita. Kemudian judi, orang Arab dulu judi itu budaya. Orang tua kita dulu nyabun ayam itu udah budaya itu, pesta masyarakat itu kan. Orang Garut ngadu domba kan itu kan budaya kan itu akhirnya. Budaya. Nah, tinggal apakah budaya itu ada manfaatnya enggak? Judi ada manfaatnya enggak? Mabuk ada manfaatnya enggak? Karena itu tidak ada manfaatnya,
Allah pun merubah budaya ini tidak saklek. Ada berapa ayat yang turun berkaitan dengan judi, dengan mabuk-mabuk hammer. Kalau nggak salah ada 3 ayat atau 4 ayat kan. Di terakhir baru diharamkan. Dulu sahabat-sahabat kalau mau sholat baru berhenti minum hammer kalau mau sholat. Baru kalau udah mau sholat isya, kalau habis sholat maghrib minum lagi. Dan itu pernah saya temukan imam di Wakatobi, Pak ya. Waktu saya saya bantu Pak K itu buat pesantren di sana, karena saya yang ngurus. Itu ada imam di sana, nggak lancar bacaan Al-Qur'annya kalau nggak minum dulu. Iya. Kalau sudah minum, barulah itu lancar ayatnya. Nggak ada yang salah. Kita mau haramkan bagaimana? Kalau diharamkan dia nggak jadi imam, nggak ada lagi yang imam di masjid. Akhirnya kita bertahap, nggak langsung saklek. Apa? Ya kita temanin aja, ngobrol. Kalau kita datang kita ajak, ini, mulai berkurang lah. Akhirnya alhamdulillah dia tinggalkan itu dan tetap lancar bacaan Al-Qur'annya. Ya kalau saya banyak juga berubah itu setelah berbenturan dengan yang seperti itu. Dulu juga saya saklek lah Pak. Saya nggak mau temani orang-orang yang seperti itu. Tapi setelah saya disuruh ke kampung-kampung, ternyata ada Islam yang kayak gini. Nah, Pak Kiai dulu pernah kalau masuk masjid, itu masuk masjid ada tali digantung bawah. Dan siapapun yang masuk itu harus pegang tali, muter kayak orang tawaf. Ditanya, apa dalilnya ini? Kan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah sama tali Allah. Maka iya, itu budaya itu. Akhirnya dia gantung itu tali dari atas ke bawah. Nah, siapapun yang masuk ke masjid mau sholat, pegang dulu ini. Ini tali Allah ini. Tali Allah. Mau nggak diharamkan itu? Ini bid'ah ini haram ini. Ngamuk orang situ. Kenapa? Pemahamannya dari Quran juga. Tapi itu pemahaman yang nggak sempurna. Tapi kita nggak bisa merombak langsung sekaligus. Kenapa? Masalah. Kita harus dampingi pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu banyak cerita-cerita yang seperti itulah. Nah, maka pengharaman hammer itu bertahap. Kemudian praktek riba itu juga budaya di masyarakat. Dan keluarganya Nabi Al-Abbas itu tokoh riba itu. Beliaulah yang mempelopori riba di Mekah. Dan itu jadi budaya mendarah daging. Tapi karena budaya ini merusak ekonomi, merusak kehidupan, maka turunlah ayat itu bertahap. Kenapa bertahap? Yang dihadapi Nabi kan keluarganya sendiri. Bayangkan aja kalau kita berdakwah lalu di depan kita paman kita keponakan. Yang dihadapi uang, yang dihadapi mang. Walaupun itu perintah Allah, Allah pun nggak saklek. Bertahap itu ayat-ayat riba. Nah, akhirnya Nabi mengharamkan riba itu di Madinah. Dengan cara apa? Terutama waktu beliau haji wada. Khutbah wadanya salah satu yang diangkat itu masalah pengharaman riba. Nah, nggak ada lagi yang memberontak di situ. Kenapa? Karena imannya sahabat itu sudah lebih baik. Coba kalau awal-awal langsung riba itu haram, udah nggak jadi tuh dakwahnya Rasul. Nah, begitu juga budaya orang Arab dulu itu senang menggugurkan bayi perempuan atau mengubur hidup-hidup, itu budaya. Karena menurut dia, dapat anak perempuan itu hanya beban keluarga, bukan membahagiakan keluarga. Kenapa? Karena perempuan waktu itu belum bisa jadi direktur. Kalau sekarang kan bisa jadi direktur, bisa jadi pemimpin, bisa jadi manajemen, bisa jadi sekretaris, macam-macam. Bahkan sekarang ini lebih banyak perempuan jadi direktur daripada bapak-bapak kan. Nah, kalau dulu perempuan itu nggak dihargai
Kalau ada orang Arab tahu kalau istrinya itu melahirkan, lalu dia tahu anak yang dilahirkan oleh istri itu perempuan, itu langsung berubah wajahnya, merah padam. Nah, kalau ada orang sekarang ini diberi anak perempuan, lalu dia malu, itu sifat jahiliyahnya masih ada. Itu belum Islam itu. Itu masih menjaga melestarikan budaya Arab itu. Saya punya teman, anaknya perempuan semua. Karena dia berpikir kalau anak perempuan semua, saya bahaya dalam hal tradisi. Akhirnya dia nikah siri untuk cari anak laki-laki. Saya bilang, kalau bapak begini cara berpikirnya, ini masih jahiliyah. Bapak belum berpikir Islam. Dan inilah yang banyak yang menimpa bapak-bapak. Nah, sedih kalau nggak punya anak laki-laki. Saya juga dulu inginnya punya anak laki-laki. Kalau bisa laki-laki semua lah. Jangan ada yang perempuan. Lahir perempuan semua. Ya. Tapi disitulah saya berubah. Dan saya dulu tidak mau punya anak perempuan juga karena pemahaman agama yang keliru buat saya. Karena saya diajar bahwa perempuan itu setinggi apapun ilmunya, ujung-ujungnya hanya di dapur. Akhirnya saya berpikir, ngapain saya punya anak perempuan kalau begitu? Gak usahlah punya anak perempuan. Terus saya kaji. Oh, ternyata pemahaman agama saya yang keliru. Maka Nabi mengatakan, siapa yang punya anak perempuan 3, lalu dia didik anak perempuan itu jadi solehah, maka itu jaminan bagi ibu bapaknya menjadi ahli surga. Itu juga yang menyebabkan Rasul punya anak perempuan hanya dari Fatimah yang berikan keturunan. Kenapa? Begitu penghargaan Rasul kepada kaum perempuan. Kalau Rasul menghargai perempuan, lalu kita tidak menghargai perempuan, wajar nggak kita jadi umatnya Nabi? Nggak wajar, nggak pantas. Nah, jadi jangan bersedih bagi bapak-bapak yang tidak punya anak laki-laki. Kenapa? Ingat, oh ini masih jahiliyah. Ya, jadi ada tradisi-tradisi yang di masyarakat atau dalam kehidupan kita itu memang tidak boleh dihidupkan. Ya, tradisi yang seperti ini. Bayangkan aja, kalau bapak-bapak habis sholat maghrib dan sholat isya di sini langsung mabuk-mabukan. Pulang ke rumah, istri kaget juga itu. Maka tradisi ini nggak boleh, merusak. Tapi ada tradisi yang dimodifikasi, nggak apa-apa. Nah, ada yang dipertahankan. Tinggal kita lihat sekarang tradisi Sunda itu, kira-kira mana tradisi Sunda yang tidak bertentangan dengan Islam? Ya pertahankan saja. Orang Sunda dulu kalau lewat, punten. Kalau sekarang nggak ada lagi kan? Iya. Duduk aja. Kalau dulu Jawa aja dari sana berteriak kan, punten. Apa itu kalau minta izin untuk ngelangkung apa? Gitu ya. Lewat gitu. Kan itu budaya yang bagus itu kan. Tapi nggak boleh juga terlalu ruku-ruku lah. Kenapa? Karena Nabi dulu ada orang Arab itu, orang Badui datang ke Nabi ruku-ruku di depan Nabi. Apa kata Nabi? Jangan begitu. Saya itu kan bukan raja. Saya ini hanya utusan Rasul, biasa-biasa saja. Hargailah saya yang wajar-wajar saja. Jangan berlebih-lebihan. Dan itulah Islam. Wasatiyah. Tapi saya nggak bisa terlalu lama, Pak. Karena saya kebetulan ada tamu dari Malaysia. 40 orang dan saya harus ngasih materi setelah ini. Jadi saya cukup dulu, nggak ada pertanyaannya. Jadi buat tradisi baru dulu, nggak ada pertanyaan. Iya, terima kasih. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan renungan. Karena membahas tradisi ini memang harus panjang. Bahas itu menarik juga, menarik dilihat dari perspektif agama. Kalau saya melihat tradisi itu, saya gunakan 3 ukuran ini. Maka saya merespon tradisi itu, ya kalau memang salah saya tidak ambil.
Tapi kalau bagus saya ambil. Pakai sarung, itu tradisi orang Indonesia. Saya pakai sarung. Ya, baju koko bukan kan tradisi kita, tradisi orang Cina. Iya, Cina. Peci hitam kan tradisi orang Indonesia. Nah, pakailah peci. Kalau saya pakai Arab, Mesir. Nah, pakai Mesir. Kenapa? Karena saya untuk menunjukkan bahwa saya pernah ke Mesir lah ketemu Firaun. Gitu aja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.